Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Nah, di teror kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah di Jawa Barat. Ya, jadi langsung aja deh gue ceritain ya. Di Jawa Barat ada sebuah rumah bergaya kolonial. Belanda, ya rumah besar ya. Di situ tinggallah sebuah keluarga yang kaya lah. Di sebuah desa ada sebuah rumah yang besar bergaya kolonial dan ditinggali oleh sebuah keluarga yang kaya. Keluarga kaya ini punya banyak pengurus rumah tangga, punya banyak apa nih bilangnya asisten, ART ya, banyak. Tapi konon mereka tuh dikenal kejam sama para ART-nya, gitu. Jadi karena mereka dikenal juga sebagai keluarga yang angkuh, yang sombong, dan mereka tuh pokoknya intinya nggak menghargai ART-nya lah, suka berlaku kasar, terus pokoknya diperlakukan dengan tidak baik ART-ART-nya ini. Suatu hari ada ART yang bernama, anggaplah ini namanya semua gue samarin ya, namanya Surti. Ya, dia ditemukan mati mengenaskan di kamarnya tanpa sebab yang tidak jelas. Ditemukanlah dia meninggal, dan setelah kejadian hari itu meninggalnya Surti, jadi sering terjadi penampakan wanita berambut panjang dan berbaju putih di rumah tersebut. Di rumah tersebut. Ya, terus setelah beberapa tahun lamanya akhirnya si keluarga kaya ini meninggalkan rumah itu. Nggak tahu alasannya apa, intinya mereka semua pindah. Rumah itu dibiarkan terbengkalai. Ya, karena terbengkalai, kosong, tidak terawat, mulai banyak tumbuh-tumbuh pepohonan yang tidak beraturan, semak belukar. Rumah juga yang namanya nggak ditinggalin udah makin hancur, roboh. Pokoknya istilahnya ini udah rumah besar, gaya kolonial tapi tidak terawat, hancur. Bayangkan bentuknya kayak apa kan? Kayak serem rumah lah hantu. pasti. Ya, jadi orang-orang di desa sekitar situ, di sekitar rumah itu juga sering kerap kali menceritakan pengalaman mereka kalau lewat di depan rumah itu. Mereka sering banget lihat sosok itu tuh. Sosok perempuan Rambut panjang itu. Dan berbaju putih. Ya, udah tiba-tiba cerita keangkeran rumah itu dan cerita sosok perempuan itu menyebarlah, intinya sampai ke sebuah kota terdekat di desa tersebut. Biasalah ada sekelompok anak muda, ya, mereka penasaran dan ingin membuktikan langsung kebenaran cerita tersebut. Nekat biasa nih. Adalah anggaplah 3 orang nih, si A, si B, si C ini cewek. Cewek. Cewek, pas banget. Itu C bisa cowok sih. CWK apa CWK? Iya, CWK apa CWK ya? Nah, itu gue sering banget tuh ketemu di kolom komen. Ini maksudnya CWK apa CWK nih, Bang? Padahal tapi lu jujur deh, lu jawab, lu dalam hati bacanya cewek cowok atau CWK? Cewek dan cowok kan? Tetap bacanya gitu kan? Itu tetap kalau CWK gue tetap cewek. Kalau cowok gimana? CWO. Oh, cewek. Oh, gitu. Iya kan? Ya. Singkat cerita A, B dan CW. CWK. Ya. Udah nih, mereka ya biasalah anak-anak muda, mereka berniat kayak ngevlog. Anak-anak muda ini sekalian ingin membuktikan kebenaran kisah tersebut dan juga sekalian bikin konten horor kayak kita nih. Bikin konten horor di YouTube. Jadi bertiga lah nih mereka, si A, si B dan si CWK. Cewek. Jadi 2 cowok, 1 cewek. Datanglah mereka dari kota ke desa tersebut dan langsung datang ke rumah hantu itu ya. Anggaplah rumah Belanda, rumah besar, rumah hantu itu ya. Udah nih, sampai di depan
pintu ya udah akhirnya mereka siapin alat, mereka siapin senter, mereka nggak bawa alat-alat yang ribet lah, cuman kamera dan lampu senter. Dua lampu senter, satu dibawa si cowok, satu dibawa cewek. Ya jadi cowok bawa senter, cewek juga bawa senter. Satu kamera. Dan ada yang cowok yang satu lagi megang kamera. Udah mereka masuklah ke dalam rumah itu. Udah akhirnya mereka masuk ke dalam halaman depan, udah masuk ke dalam ruang tamu kan di depannya. Setelah buka ruang tamu, tiba-tiba mereka mendengar, jadi di ruang tamu menurut cerita yang gue baca tuh di depannya langsung ada sebuah kamar. Dari kamar tersebut mereka mendengar seperti ada ketukan, seperti ada suara, ya ada aktivitas lah di kamar itu. Nah kamar itu ternyata nggak tertutup, dia kebuka sedikit gitu. Kebuka sedikit itu. Mereka kan wah baru aja masuk udah disambut dengan welcoming dengan ketukan misterius kan ya udah. Tapi mereka sempat diam dulu dan salah satu dari mereka tuh ngelihat, karena dia kebuka sedikit pintunya, ngelihat ada sekelebatan jalan gitu kan, kelihatan lah ya. Walaupun itu rumah gelap tapi kan ada sinar bulan masuk lewat kaca gitu, jadi samar-samar mereka melihat, mereka langsung arahin senter ke situ. Terus mereka langsung masuk nggak ke situ tuh. Siap, berani nggak? Yaudah yuk kita rame-rame aja yuk. Kamera masih ngerekam kan? Masih ngerekam nih. Semua alat-alatnya masih berjalan normal. Jalanlah mereka buka ke kamar itu. Setelah mereka buka, mereka senter kan seluruh ruangan, nggak ada apa-apa. Mereka langsung bertanya-tanya, itu suara ketukan apa ya? Tikus kali ya. Terus tapi tadi yang teman-temannya bilang, tapi tadi gue lihat kayaknya ada orang, apa jangan-jangan ada orang gila atau ada orang yang meninggali tempat itu diam-diam, misalnya ada aja homeless lah kan, gembel-gembel misalnya ya, tinggal di situ kan, siapa tahu gitu kan, memang orang beneran. Tapi nggak ada nih di center nggak ada. Ya udah deh, yuk kita coba sekarang kita lagi mau bikin konten nih. Yaudah sekalian satu rumah nih ya, masih banyak nih ruangan yang belum ditelusurin. Udah mereka menjelajah, mereka mau ke lantai 2 ceritanya. Nah di lantai 2 itu konon adalah ada satu kamar yang tempat kejadiannya si Surti meninggal itu nih. Jadi di salah satu kamar itu adalah TKP-nya si Surti meninggal dengan mengenaskan itu tanpa tahu sebabnya. Ya kita nggak tahu lah, berasumsi mungkin dibunuh oleh majikannya atau mungkin ada perampokan, nggak pernah ada yang tahu itu kenapa si Surti meninggal. Ya udah akhirnya mereka telusurlah ke lantai 2. Tepat banget mereka masuk ke sebuah kamar yang konon katanya itu adalah kamarnya si Surti. Pas mereka masuk, kameranya tiba-tiba mati. Jadi bukan kamera handphone, mungkin kayaknya mereka pakai kamera. Ini nggak ditulis kamera handphone sih, tulisnya kayak beneran apa device kamera gitu. Mati terus bilang, wah kamera mati lagi nih guys. Mereka bilang gitu kan. Baterainya. Yaudah mereka bawa tas baterai cadangan. Udah akhirnya diganti cadangan. Udah kan kelihatan kan kalau baterai dimasukin kan ada indikator baterai tuh penuh. Udah nyala lagi nih. Udah mereka jalan lagi, udah mulai merekam satu-satu nih kamar. Tiba-tiba mati lagi kameranya. Mati lagi terus, waduh ini mati lagi kamera kan tadi udah diganti baterai. Nggak tahu nih error gitu segala macam. Akhirnya mereka coba pakai handphone. Pakai handphone lah. Udah jalan terus diganti handphone. Udah tetap, tapi karena mungkin kualitas handphonenya kurang memadai, udah pas salah satunya yang megang kamera cowok nih yang ganti pakai handphone gini, terus dia menyorot satu sudut ruangan. Di handphonenya tuh dia ngeliat kayak ada bayangan pakai baju putih sama rambut panjang, tapi pas dilihat kayak gini nih kan kayak gini, anggaplah gini, pas di sini dia bingung, ini mungkin karena handphone gua kurang bagus kali ya, ini apa pantulan cahaya kali atau apa, gini nggak ada, tapi kok di sini kamera ada, cuma dia masih diam aja nih, gini nggak ada, kamera nggak ada, terus udah tiba-tiba ya udah nih mereka dia lanjut ngerekam aja, dia nggak belum bilang sama temen-temennya, lanjut di kamar yang kejadian itu kan, udah terus ya udah ambil semua kan, terus keluar, mereka masih di lantai 2 lah intinya. Nah di lantai 2 itu ada seperti balkon. Gimana ya dibilangnya, jadi teras kecil tapi dia di ruang keluarga di atas tuh ada kayak jendela yang kalau dibuka tuh teras kecil, ada beranda gitu buat lihatnya ke luar gitu. Nah mereka keluar situ, pas mereka lagi ngerekam mereka berarti kan di lantai 2 kan, mereka lihat di
di kan rumahnya ada taman baru pagar gitu kan. Luas ya. Nah ada pohon. Nah di situ kok dilihat itu kok kayak ada orang di handphonenya juga. Tapi ternyata nggak di handphonenya doang. Pas dilihat itu emang kayak ada orang. Oh ada. Iya. Terus mereka itu ada orang tuh di situ. Itu jangan-jangan orang yang tadi tuh kayaknya orang tuh beneran. Akhirnya mereka langsung lari ke bawah. Maksudnya mau ngegepin gitu loh. Kayak ini siapa nih? Jangan-jangan nih ini beneran nih ada orang yang sengaja atau jangan-jangan mau berbuat mesum lagi kan di situ kan. Mereka langsung lari ke bawah. Pas udah samperin nggak pernah dapet. Udah terus mana nih kejar, mereka akhirnya cari sekeliling tamannya itu nggak ada. Ya udah kita masih belum semua nih di video ini. Mereka ke atas lagi terus masuklah masih ke lantai 2 lagi. Tiba-tiba di lantai 2 itu dia ngeliat lagi tuh sosok itu terus di sebuah kayak gimana ya, ini kan tadi kan pas lantai 2 ruang keluarga, ini ada kamarnya sih yang tadi si dianggap kamar Surti. Nah di sini tuh ada kayak koridor gitu, kamar gitu loh. Kan belok ke kanan, ini ke beranda, ke kanan situ kamar. Nah di pojok situ tuh dia ngeliat ada sosok. Mereka ya karena bertiga mungkin ya, kalau rame-rame orang cenderung lebih berani kan. Udah mereka mau itu tuh ada apaan tuh, mereka deketin. Tiba-tiba di salah satu telinga temennya itu kayak ada suara pergi itu doang, pergi gitu. Di antara 3 anak itu? Tapi mereka masih dari jauh ya, masih ngeliat sosok itu. Tapi kayak ada suara kayak lewat gitu, pergi gitu. Terus akhirnya mereka merinding, kabur lari kan. Karena tiba-tiba kalau ngelihat doang mungkin berani kali ya. Kalau ngelihat tiba-tiba ada suara kan di kuping, pergi gitu, mereka akhirnya keluar, kabur, lari nih. Cowok itu udah sampai ke tengah desa yang lebih terang gitu kan. Pas mereka sadar, ternyata temannya yang cewek itu nggak ada sama mereka. Jadi waktu masih di atas itu masih ada. Masih bertiga kan. Mereka lari, kamu langsung panik kan. Gara-gara bilang pergi gitu kan. Panik terus udah lari kan nggak sadar kan, lari cepet-cepetnya gitu kan. Ya cewek mungkin larinya nggak secepat cowok, mungkin nggak tahu gitu. Pas udah sampai mana sih Cek gitu. Terus pas mereka balik lagi, ternyata dari beranda yang tadi gue bilang itu ada si Cek lagi lihat terus tatapan kosong gitu. Tapi ngeliat keluar. Terus mereka tuh ternyata masih di situ. Udah terus akhirnya ya udah nih gini kita panggil salah satu warga deh. Kita mau temenin kita kembali ke sana. Karena mereka takut kan. Udah gitu si C kondisinya bukannya minta, harusnya kan tolong ya sini lu bantuin gua gitu. Enggak, ini kayak tatapan kosong itu seperti kayak berada antara sadar nggak sadar gitu loh, kayak cuma tatapan kosong. Ngeliatnya juga bukan ngeliat mereka, kalau mereka ngeliatnya ke kosong aja gitu, ke depan gitu. Di beranda itu berdiri cewek itu, temannya. Udah akhirnya mereka panggil warga, entah kenapa, entah gimana, akhirnya ada yang ronda lah atau gimana. Terus itu Pak minta tolong, teman saya ada di dalam rumah mana? Lah kok bisa ada di situ? Ditanya. Ya udah Pak, ini tadi kami ini Pak main ke, maksudnya ya kita bikin kamera. Ya udah akhirnya ya mau dimarahin tapi lagi urgent gitu kan. Akhirnya lagi darurat, jadi mereka ke sana dicari seluruh rumah itu nggak ketemu cewek. Hilang gitu. Kata cerita itu yang gue baca hilang itu cewek, tidak ketemu dan akhirnya menghilang di rumah itu. Wah itu sih gue, ini kayak film nih cerita ya, tapi ya itu nggak tahu kenyataan atau apa, jelas gue baca di sebuah website lah itu kayak gitu. Tapi finally gimana tuh? Hilang, udah hilang. Jadi dianggap mungkin ya mengganggu kali nih mereka kan, terus akhirnya temennya jadi korban, diambil ke dunia gaib. Kasian banget sih. Dan akhirnya ya gue nggak tahu itu masuk berita atau enggak ya, seorang anak muda hilang atau apa gimana gue nggak tahu, tapi ya intinya ceritanya finalnya udah hilang temennya yang cewek. Gila, buat temennya gimana ininya ya? Gak tahu pertanggungjawaban sama orang tuanya sih, gue bingung sih. Gue nggak ditulis sedetail itu. Yang jelas endingnya temannya tidak ditemukan lagi. Gak kecelakaan, gak apa gitu. Kecelakaan. Kalau kecelakaan masih jelas lah. Iya, ada. Atau jatuh dari tangga, jadi ya, atau apa itu
ya udah masih bisa diterima lah ya. Kalau maksudnya kalau kecelakaan masih di situ sih. Iya, aja masih gitu. ada jasad yang bisa dikuburin gitu kan. Iya. Ini nggak ada, menghilang. Gila, sedih. Serem banget itu. Serem banget. Itu sih antara Nah, itu dia tuh. menghilang atau Kan kita kan sempat ada rencana buat telusur gedung-gedung tua kayak gitu kan, kayak kalau kalian nggak tahu caranya atau sembarangan aja ke Kita tempat-tempat sakral, main masuk aja. bahaya sih kayaknya. Bukannya ini bre ya, itu kan kayak mereka juga punya tempat kan. Mereka punya tempat, itu kan tempat mereka juga Iya, kan. itu Kita dia. istilahnya pendatang, udah pendatang bawa kamera mungkin berisik, ribet gitu kan. Rame lagi kan. Terus Ya, wajar sih kalau mereka marah lah ya. makanya mungkin ya marah. Ya si kayak penunggu. rumah kita tahu-tahu datengin banyak orang bawa kamera, lu Betul. ngapain di sini kan gitu. Betul gitu. Jadi ya, Itu kalau emang beneran kejadian sih ngeri. ngeri banget sih, kayak tragis gak sih temen Iyalah, lu, gila itu. Orang tuanya juga orang tuanya kesannya tadinya cuma mau ngetes kan keberanian, beneran ada hantu apa enggak, Buat tapi seru-seruan malah korbannya nyawa, 1 jiwa. itu juga tau mati atau enggak ya. Iya, Jadi itulah hilang. Tapi kadang-kadang ada juga cerita-cerita, gue pernah baca juga sih, ada anak dikabarkan hilang, katanya diculik hantu, tapi ternyata emang anaknya itu sendiri kabur dari orang tuanya, pengen hidup bebas. Ada juga yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang sulit juga ya mau dipercaya ceritanya, tapi ada yang menggunakan cerita itu untuk kepentingan yang salah. Tapi kadang memang ada kenyataan kejadiannya beneran kayak gitu. Tapi kalau di tempat rumah tua itu pasti hilang beneran gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? Iya, tapi kadang-kadang miris juga ya orang pakai kejadian-kejadian gaib untuk bohongin orang misalnya. Tahu nggak sih lu baca di TikTok ada orang pura-pura kesurupan ditilang? Iya, ada pura-pura kesurupan gara-gara dia takut ditilang atau dia nggak punya surat-surat ya, dia kira pura-pura aja kesurupan. Ya coba polisi udah nggak mempan gitu. Ya kayak gitu-gitulah salah satu contohnya orang pakai cerita gaib buat membohongi orang lain. Untuk menghindari masalah. Sih, mantap ceritanya. Gitu ceritanya deh. Oke. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita juga yang bisa diceritain di Jagat Sukmo, bisa kirim email di sini. Ayo, mau gimana? Ayo gimana nih? Gini. Atau di Instagram kita ya? Di sini. Atau bisa juga di link di bawah ini. Kalau kalian mau bercerita langsung, kita senang banget. DM aja kita, emailin aja kita. Atau kalian mau kirim ceritanya aja biar kita bacain kayak tadi tuh. Iya, bisa juga. Langsung aja klik link di bawah ini, oke? Jangan lupa like, share, and comment supaya kita tetap terus bikin semangat. Gimana sih kata-katanya? Supaya kita semangat terus bikin video-video horor selanjutnya. Untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.